Kamu kena pandai membezakan antara bahasa Malaysia dan bahasa apa? Indonesia. Yang selalu kamu nampak di mana? Di mana kamu selalu nampak tuh? Di TikTok. Jadi macam mana cara membezakan adalah yang pertama kalau kamu rasa kamu tidak pasti itu bahasa Melayu kah, bahasa Malaysia kah atau bahasa Indonesia, kamu tanya kepada siapa? Cikgu. Kurang-kurangkan melihat video yang dalam bahasa Indonesia. Kan ada bahasa lain, bahasa Inggris. Adakah bahasa Malaysia tuh di dalam TikTok? Adakah? Tengoklah bahasa Malaysia banyak. Tapi kamu kan pandai membezakan mana bahasa Malaysia, mana bahasa Indonesia, mana. Assalamualaikum. Masih bersama Kendil TV teman-teman. Jangan lupa nanti saksikan Indonesia U23 melawan Filipina U23. Berapa prediksinya nanti silahkan kalian tulis di kolom komentar. Hari ini saya akan membahas kembali tentang bahasa Indonesia yang sekarang ini merajalela di Malaysia. Ya, sehingga pelajar-pelajar, anak-anak SD di Malaysia itu susah membedakan antara mana bahasa Indonesia, mana bahasa Malaysia. Seperti apa yang disampaikan oleh Cikgu ini, teman-teman. Kita pandai membezakan antara bahasa Malaysia dan bahasa apa? Indonesia. Yang selalu kamu nampak di mana? Di mana kamu? Di TikTok. Jadi TikTok adalah yang pertama kalau kamu rasa kamu tidak pasti itu bahasa Melayu kah, bahasa Malaysia kah atau bahasa Indonesia, kamu tanya kepada siapa? Cikgu. Kalau bukan dengan cikgu, boleh tanya kawan-kawan, ibu bapak atau adik-beradik kamu, kakak abang. Kemudian yang kedua, kamu kena selalu membaca buku cerita dalam bahasa Malaysia supaya kamu dapat membezakan mana satu bahasa Malaysia dan mana satu bahasa apa? Indonesia. Kurang-kurangkan melihat video yang dalam bahasa Indonesia. Kurang-kurangkan melihat video dalam bahasa Indonesia. Rupanya Malaysia tengah mengalami sebuah krisis, teman-teman. Krisis di mana Malaysia benar-benar terjajah dengan bahasa Indonesia melalui TikTok, melalui sinetron, dan video-video YouTube di media sosial. Jadi mereka sangat-sangat gimana ya, anak-anaknya itu lebih condong untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan alamiah. Dengan melihat sinetron, dengan TikTok, ya, mereka otomatis dengan sendirinya itu mencampur bahasa Malaysia pun dengan bahasa Indonesia. Jadi mereka itu sangat sulit membedakan antara mana bahasa Indonesia, mana bahasa Malaysia. Ada bahasa lain, bahasa Inggris. Adakah bahasa Malaysia tuh di dalam TikTok? Adakah? Tengoklah bahasa Malaysia banyak. Tapi kalau kamu sudah pandai bahasa Malaysia macam cikgu, tidak sudah halangan untuk kamu tengok banyak-banyak bahasa Indonesia pun tidak apa. Supaya kamu punya karangan itu tidak bercampur. Kamu selalulah bercakap di dalam bahasa Malaysia. Kamu kan pandai membezakan mana bahasa Malaysia, mana bahasa Indonesia, mana bahasa ibunda kamu sendiri di sini. Paham? Paham, Cikgu, paham. Bagaimana kamu bicara bahasa? Saya belajar bahasa Indonesia di Malaysia. Saya tinggal di Malaysia 5 tahun. Saya ada kuliah di Malaysia. 5 tahun? 5 tahun belajar bahasa Indonesia di Malaysia. Loh, aneh kan? Bule ini belajar 5 tahun bahasa Indonesia tapi malah di Malaysia. 5 tahun di Malaysia belajar bahasa Indonesia. Aneh kan? Ini agak aneh. Bahasanya pun bahasa Indonesia dia, bukan bahasa Malaysia. Padahal 5 tahun loh. 5 tahun dia di Malaysia. Sekali? Lama. Sama Indonesia, Brunei, di Indonesia sama-sama bahasa. Kamu kerja apa di sini? Saya ada travel agency di Jakarta. Lagi saya remotely kerja sama Saudi. Wow, keren. Kamu dari mana? Selandia Baru. Saya dari Palestina. Palestine. Indonesian we say aku mau pesan. In bahasa Melayu we say I nak order. lagi. Order. Anak order lah. Anak order Mau lah. pesan. Aneh banget. Aneh banget.
Orang Malaysia lebih mudah paham bahasa Jadi Indonesia. menurut aku, itulah kenapa orang Malaysia tuh lebih mudah paham bahasa Indonesia. Aku tuh sering banget dengar lagu Indonesia diputar, baik di Kenapa Grab, tuh? di pertokoan, atau di kedai makan. Dan kan di Indonesia aku tuh nggak pernah dengar lagu Malaysia, kecuali yang viral di TikTok. Terus banyak juga nih teman Indonesia yang bilang, mudah aja lah di Malaysia, bahasanya kan sama. Kita juga udah sering belajar dari Upin Ipin, thanks to Upin Ipin. Tapi ternyata tinggal di Malaysia ini, bahasanya beda banget. Mungkin kita belajar bahasa di Upin Ipin itu seperti bahasa EYD yang baik dan benarnya. Sedangkan yang sehariannya itu ya bahasa slangnya tuh banyak Beda. banget. Dan yang paling bikin pusing itu banyak bahasa yang di kedua bahasa itu ada, tapi penggunaan dan artinya tuh beda. Aku pernah tanya ke teman Malaysia, di mana nak beli basikal? Lalu dia jawab, dekat Shopee. Kalau kita artian dekat itu near, mereka dekat itu Dekat. ya di situ. Lalu pernah juga ada orang Malaysia tanya ke aku, so you duduk dekat mana? Oke, tadi dekat itu Di adalah maksudnya? di. Jadi kamu duduk Di. di mana? Ya ini aku lagi duduk di sini. Kata duduk itu artinya tinggal. Jadi kamu tinggal di mana? Kalau kita beli makanan di kedai, lalu kita mau bungkus, beli nasi dan juga lauknya, penjualnya akan tanya, sekali ke asing. Itu artinya adalah mau digabung atau dipisah. Sekali itu gabung, pisah itu asing. So, jadi begitulah cerita unik tentang bahasa orang Indonesia di Malaysia. Kira-kira kamu yang pernah ke Malaysia ada cerita unik lainnya nggak? Tulis di komentar ya. Udah 3 tahun tinggal di Malaysia, masa kalau denger warlock ngomong bahasa Melayu masih hah, hoh, ah, hoh. Sayangnya Gimana? masih, dan itu aku. Kejadian pertama di supermarket, gue mau belanja tapi gue lupa bawa tas belanja. Lalu ya udah gue Oke. mau beli goodie bag mereka gitu kan. Biasa kasirnya scan sayur, buah. Yang terakhir dia ngelihat gue bawa goodie bag yang masih ada price tag-nya. Setelah scan si goodie bag, apa pertanyaannya? Ini sekali ke? Berpikir Sekali beberapa ke? detik. Sekali maksudnya gue beli 1 kali ya. Biar nggak haho-haho banget, gue pilihlah kata ha. Kejadian kedua di farmasi. Udah sampai kasir farmasi, gue beli 3 botol ya. Kepikiran, kurang 2 gitu kan. Karena ada yang standby, staff yang lain, gue tanya, masih ada tak kak stoknya? Terus staffnya bilang masih ada. Lalu dia jalan ke kasir ngambilin 2 tambahan itu. Tahu pertanyaan kasirnya ke gue? Abis scan 2 botol itu yang tambahan, dia ngomong gini, ini sekali ke asing. Sekali ke asing. Ini sekali ke asing. Karena ada choice, gue udah gak bisa hak lagi nih. Gue langsung maju. Sorry. Do you want it separated or keep it together? Yalah, ternyata bahasa Melayu sekali ke asing itu adalah mau digabung apa dipisah. Wow. Tara. Itu. Kamu orang mana? Ya, aku orang Vietnam, tinggal di Vietnam. Vietnam. Kenapa kamu bisa bahasa Indonesia anjir? Mirip kamu dah, kamu bukan aslinya orang Indonesia. Kamu juga bisa bahasa Indonesia. Ya karena aku mau dapat AWW. Dapat Aku AWW. mau jadi istri orang Indonesia. Orang Vietnam sama Afrika. Mantap, mantap. Ketemu di Ome TV. Sama-sama bisa bahasa Indonesia. Keren banget ya mereka. Harus masuk Bardak Sunda. Harus masuk Bardak Sunda. Barak well. Barudak Sunda maksudnya. Tapi kamu serius dari Vietnam? Iya. Guys, dia dari mana guys? Tap. Hai. Kamu belajar bahasa Indonesia berapa tahun? 6 bulan. Ninja. 6 bulan katanya. Ya, 6 bulan. Bohong. Serius? Bohong. 6 bulan bisa lancar ini, no. Kenapa? Bohong, mungkin 6 tahun. Ini aku udah udah tos berapa lah? Tos setahun, hiji tahun di Sukabumi sekarang. Ya. Sudah ada majikan belum? Majikan belum. Aduh, ini dia belajar bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Ya 2 orang, ya 1 orang Vietnam, yang 1 orang Afrika Selatan ya. Ketemu di Open TV, sama-sama bisa bahasa Indonesia. Yang 1 itu dari Vietnam, bahkan belum pernah ke Indonesia, tapi belajar bahasa Indonesia.
Kita tidak akan bisa menghindari teman-teman. Bahasa Indonesia mengglobal. Itu kita semua warga negara dimanapun kalian berada tidak akan bisa menghindari fenomena ini. Tidak akan bisa menghindari. Apapun yang dilakukan oleh Malaysia dengan meminta anak-anaknya, anak-anak mereka, generasi mereka agar mengurang-urangi TikTok, media sosial, YouTube dengan melihat konten-konten berbahasa Indonesia, itu pun tidak akan bisa dihindari. Dan alam pun membuktikan bahwa bahasa Indonesia pertama lebih mudah teman-teman, lebih mudah saya kira, dan lebih mudah untuk dicerna, lebih masuk ke otak anak-anak kecil itu, ya kan? Dan ini saya tidak menyalahkan guru-guru pemerintah dari Malaysia, tidak teman-teman, karena mereka ingin anak-anak mereka, generasi penerus mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka, bahasa Melayu Malaysia. Itu wajar, tetapi perkembangan media sosial dan lain sebagainya itu benar-benar Malaysia merasa terjajah dengan bahasa Indonesia. Coba bayangkan teman-teman, banyak anak-anak Malaysia karena melihat tontonan-tontonan di media sosial akhirnya meniru, dan bahkan mereka tidak bisa membedakan mana bahasa Indonesia, mana bahasa Melayu Malaysia. Berbeda sekali dengan Indonesia. Anak-anak Indonesia bertahun-tahun menonton Upin Ipin pun tidak membuat mereka berubah bahasa, tidak membuat anak-anak Indonesia berubah bahasa. Karena kita punya bahasa kedua, ketiga, bahkan keempat. Tahu nggak? Kita punya bahasa daerah. Ya, ketika kita ngomong dengan orang di daerah yang sama, kita menggunakan bahasa daerah masing-masing. Ya, baru kemudian kita ketemu dengan orang di daerah lain untuk mempersatukan itu menggunakan bahasa Indonesia. Soal kecerdasan, saya pikir Indonesia sangat-sangat cerdas karena ada riset, ya, ada sebuah riset di mana Indonesia itu sebenarnya orang yang cerdas. Karena orang-orang Indonesia kebanyakan menguasai 2, 3, bahkan 4 bahasa. Berbeda dengan yang lainnya teman-teman. Jadi kalian jangan minder, jangan rendah diri, karena bangsa kita terlahir sebenarnya menjadi orang-orang yang cerdas. IQ 78 adalah sebuah framing untuk menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Oke, tetap percaya diri dengan bangsa kita, jangan pernah ragu. Kita, ya, nenek moyang kita orang-orang yang pinter, yang jenius. Ya, terakhir teman-teman jangan lupa nanti saksikan Indonesia U23 melawan Filipina. U23 ya kita berharap mendapatkan kemenangan kembali setelah kemarin kita menang dengan Brunei Darussalam dengan skor 8-0. Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum.